Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati kita semua. Pada hari ini saya akan berbagi firman Tuhan untuk kita. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mau mendengarkan firman. Berikanlah kami roh hikmat, agar kami mengerti akan firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam kasih-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini tertulis dalam Rut pasal 1 ayat 7-17. Demikianlah firman Tuhan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu adalah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita seperti ini. Seorang perempuan menikah dengan suaminya, lalu mereka tinggal di rumah mertuanya. Pada awalnya semua terasa biasa-biasa. Tetapi semakin hari si perempuan
atau si menantu ini mulai menyadari bahwa dirinya dengan mertuanya mempunyai kepribadian yang sama-sama keras. Si perempuan ini menyadari bahwa mertua itu selalu suka mengatur, ikut campur tangan urusan rumah tangganya, suka mengatur dia, suka menjelek-jelekkan dia, mengatakan masakannya tidak enak, mengatakan dia seorang menantu yang lamban. Dan tidak jarang juga dia mendengarkan mertuanya menceritakan keburukannya kepada tetangga-tetangga mereka. Akhirnya mereka sering bertengkar di rumah itu. Antara mertua dan menantu sering ribut, cekcok dengan suara yang keras-keras. Mereka saling bertengkar sampai tetangga-tetangga mereka mendengarkan pertengkaran mereka. Si menantu ini merasa frustasi menghadapi sikap dan perlakuan mertuanya. Lalu pada suatu hari dia merencanakan sebuah rencana yang buruk kepada mertuanya. Dia merencanakan untuk membunuh mertuanya. Karena menurutnya mertuanya itu adalah sumber masalah dalam rumah itu. Jika mertuanya meninggal, maka masalahnya pasti selesai. Lalu setelah itu dia datang kepada seorang penjual racun dan menceritakan semua yang dia alami di rumah itu, serta apa yang dia alami atas sikap dan perbuatan mertuanya. Lalu si penjual racun ini tersenyum mendengar cerita si perempuan ini dan berkata kepadanya, "Aku bisa menolongmu, tapi kamu harus juga melakukan apa yang kuperintahkan." Lalu si perempuan ini berkata, "Aku akan mendengarkanmu. Tolonglah aku, berikan aku solusi." Lalu kemudian si penjual obat itu memberikan sebotol racun kepada si perempuan ini. Katanya, racun ini adalah racun yang sangat mematikan. Tetapi reaksinya sangat lambat, sampai 3 bulan. Diminum sekarang, maka reaksinya baru terjadi 3 bulan ke depan. Saya sengaja memberimu sebuah racun yang reaksinya lambat, karena jika reaksinya cepat, orang-orang, keluargamu pasti akan menuduhmu engkaulah pelakunya. Maka obat ini, racun inilah kau berikan kepada makanan mertuamu. Dan kamu harus juga memasak masakan enak kepada mertuamu itu setiap hari. Dan masukkanlah sedikit demi sedikit racun ini sampai 3 bulan berikutnya. Dan yang kedua, kata penjual racun itu, ini yang paling penting. Selama 3 bulan itu, bangunlah hubungan yang baik dengan mertuamu. Rawatlah dia, uruslah dia, jagalah dia, jangan menentang dia, jangan membantah dia, taatilah apa yang dia katakan. Supaya suatu saat dia meninggal, orang juga tidak menuduhmu, kaulah yang menyebabkan mertuamu meninggal dengan cepat.
Lalu si perempuan itu mendengarkan semua itu dengan seksama dan dia pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia mulai menjalankan misinya untuk membunuh mertuanya. Di hari pertama dia masak masakan yang sangat enak, kesukaan mertuanya. Lalu dia masukkan sedikit racun itu. Di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat sampai hari berikutnya, dia tetap memasak masakan yang enak. Dia mengurus mertuanya. Dia memperlakukan mertuanya itu dengan sebaik-baiknya. Dia perlakukan itu seperti orang tuanya sendiri. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia memperlakukan mertuanya dengan baik, ternyata mertuanya juga berubah. Sikapnya, perbuatannya berubah kepada menantunya itu. Si mertua juga memperlakukan menantu itu seperti anaknya sendiri. Maka saat itu hubungan mereka terjadi begitu baik, begitu indah, begitu istimewa. Tidak pernah mereka memiliki hubungan yang seperti itu baiknya. Dan puncaknya mendekati di 3 bulan, si menantu itu menyadari alangkah sungguh besarnya kasih sayang yang dia terima dari mertuanya. Dia diperlakukan di rumah itu dengan istimewa, diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan hormat. Sungguh dia merasakan perlakuan dari mertuanya yang baik. Tapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hati menantu sudah mulai bergejolak. Dia mulai menyesal bahwa ternyata mertuanya begitu sangat mengasihinya, sangat mencintai dia. Tetapi dia tahu di makanan mertuanya selama ini dia sudah memasukkan racun. Maka tidak lama lagi mertuanya pasti akan meninggal. Maka setelah mengetahui semuanya itu, si perempuan ini berbalik dan datang kepada penjual racun tadi. Dia ingin meminta kepada penjual racun itu meminta obat yang bisa menangkal segala racun-racun yang sudah ada di dalam tubuh mertuanya. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendengarkan cerita si perempuan ini, si penjual racun itu pun hanya tersenyum. Dia berkata seperti ini, "Sesungguhnya botol yang kukasih sama kamu kemarin itu bukanlah racun. Tapi itu adalah vitamin yang memberikan kesehatan kepada mertuamu. Karena sesungguhnya racun di dalam dirinya tidak ada. Tapi racun di dalam pikirannya itu adalah sikapnya kepadamu. Pikirannya kepadamu. Tetapi sekarang karena perlakuanmu yang begitu baik, yang mengasihi dia, maka racun di dalam pikirannya sudah sembuh dan sudah selesai." Maka si penjual obat berkata, "Pulanglah, tidak apa-apa dengan mertuamu. Yang saya berikan adalah vitamin. Pulanglah, kasihanilah dia, berdamailah dengan dia." Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari betapa seringnya kita itu menjadi racun kepada orang lain. Bukan hanya kepada mertua kita, tapi pada pasangan kita, pada anak-anak kita, dan pada orang lain. Karena sikap kita, perlakuan kita yang sungguh jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Maka jangan buru-buru untuk menilai orang lain buruk, otoriter, keras kepada kita.
Padahal sesungguhnya kita yang perlu melihat diri kita sesungguhnya. Siapa kita dan apa yang kita lakukan kepada orang lain. Maka hari ini di dalam firman Tuhan ini, kita belajar dari seorang perempuan, seorang ibu, seorang istri, seorang mertua yang sangat bijaksana. Mungkin semua perempuan di dunia ini mengharapkan seperti inilah sifat dan karakter mertuanya. Yaitu seorang perempuan, seorang mertua yang bernama Naomi. Naomi hidupnya tidak selalu mudah. Tapi dia mengalami berbagai hidup kesulitan dan kepahitan. Setelah mengalami badai kelaparan, mereka harus pergi ke Moab. Di Moab itu dia kehilangan suaminya. Setelah kedua anaknya menikah, ternyata anaknya juga meninggal. Dia kehilangan segalanya. Dia kehilangan suaminya. Dia kehilangan anak-anaknya. Tinggallah dia menjadi seorang janda bersama dua menantunya, Orpa dan Naomi. Betapa berat dan betapa pahit sesungguhnya hidup yang dialami Naomi. Tetapi walaupun seperti itu, saat Naomi menjadi seorang janda, saat itu kebesaran hati Naomi terlihat sebagai seorang mertua yang tidak memaksakan kehendaknya kepada kedua menantunya pada saat itu. Dia tidak memaksa, tapi dia memberikan kepada mereka pilihan yang terbaik bagi mereka. Sebab Naomi itu sadar tidak ada jalan lagi bagi dia untuk mengikat kedua menantunya itu. Sehingga dengan besar hati dia mengizinkan mereka untuk kembali ke rumah masing-masing, untuk kembali kepada keluarganya. Itu pilihan yang Naomi berikan kepada mereka. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kedua menantunya itu sangat bersedih sekali mendengarkan sikap Naomi yang luar biasa. Dan memang tidak beberapa lama Orpa mengambil sikapnya. Bukan karena dipaksa, bukan karena otoriter Naomi, tapi pilihan hati Orpa. Dia pergi, dia mencium Naomi, dan dia pulang ke halamannya dengan hati yang sedih. Tetapi sebaliknya, Ruth dengan sikap hatinya juga, dengan pilihan hatinya juga, dia memilih untuk tetap bertahan, tidak meninggalkan Naomi. Dia tetap komit untuk mengikuti dan bersama dengan Naomi. Kemana Naomi pergi, maka kesanalah dia pergi. Bangsa Naomi menjadi bangsanya. Dan Allah Naomi juga menjadi Allah Ruth. Artinya adalah bahwa hubungan Naomi dan Ruth pada teks ini tidak hanya lagi sebatas antara mertua dan menantu. Tapi hubungan mereka sudah menjadi hubungan di dalam iman. Dipersatukan di dalam iman. Betapa Ruth menyadari teladan rohani di dalam Naomi. Itulah yang membuat dia komit untuk mengikuti dan bersama dengan Naomi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Ruth orang Moab itu berkomitmen bersama Naomi? Saya yakin dan saya percaya rahasianya adalah karena teladan yang diberikan Naomi selama ini. Teladan iman, teladan attitude, teladan perbuatan yang akhirnya mendorong Ruth percaya kepada Naomi dan mau bersama Naomi. Maka hari ini siapa saja
Dan kita yang mendengar firman ini, mari transferlah teladan rohani kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, pada orang-orang yang di sekitar kita. Maka teladan rohani itulah yang membuat mereka bertumbuh, dan mengenal Tuhan yang dalam. Maka pengenalan Tuhan yang dalam itulah yang menolong mereka mengambil setiap keputusan yang mereka pilih di dalam hidupnya. Dan saya percaya kita yang mendengar firman Tuhan ini, mari transferlah teladan rohani, teladan kesetiaan mengikuti Tuhan kepada siapa saja. Maka orang-orang yang bersama kita dan melihat kita, mereka juga akan mengalami pengenalan yang benar, dan mereka akan mampu memilih jalan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.